Klaim miliki bukti provokasi Ukraina, Rusia. Mereka meledakkan tangki bahan kimia, mampu hancurkan kehidupan radius 30 km. Rusia mengklaim memiliki bukti upaya provokasi Ukraina terkait serangan kimia untuk menyudutkan Moskow. Mengatakan hal tersebut bisa membahayakan kehidupan di sekitarnya. Rusia memiliki bukti yang dapat dipercaya Kiev telah merencanakan lebih banyak provokasi kimia dengan dukungan dari penasihat Amerika Serikat. Ujar Kepala Delegasi Rusia dalam konferensi tentang keamanan militer dan pengendalian senjata Konstantin Gavrilov di Wina, Australia yang diunggah ke situs web Kementerian Luar Negeri. Rezim Kiev pada dasarnya salah jika berpikir hukum internasional memberikan kebebasan untuk melakukan tindakan kekerasan massal termasuk teror langsung terhadap warga sipil. Ujarnya dikutip dari TASS 8 April. Pada tanggal 5 April, tentara Ukraina sebelum meninggalkan Rubelnoye di Republik Rakyat Lugansk meledakkan sebuah tangki dengan bahan kimia di lokasi pabrik industri Zarya 40.000 ton, asam sulfat, klorida, dan nitrat dan amonia yang masih tersisa di sana. Jika meledak, mampu menghancurkan semua kehidupan dalam jarak 30 km, ungkap Gavrilov. Kami memiliki bukti yang dapat dipercaya bahwa Kiev sedang merencanakan provokasi kimia lainnya dengan dukungan dari dalang AS. Begitulah sambungnya. Lebih jauh dia memperingatkan, salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah ledakan tangki rel kereta api dengan klorin hingga 800 ton di stasiun kereta api Kolchigalok, wilayah Kharkov. Tidak mengherankan Washington telah menyerahkan sejumlah pakaian perlindungan bahan kimia ke Kiev pada saat yang sama untuk menutupi skema curang seperti itu. Tanpa dasar menuduh Rusia merencanakan provokasi kritiknya. Dengan melakukan itu, ia mengikuti kebiasaan-kebiasaan kampanye fitnah. Ini bukan pertama kalinya mereka menggunakan trik seperti itu, tandas Gavrilov. Jika selama ini Rusia selalu jadi bulan-bulanan warga dunia, kini pihak Ukraina jadi sorotan. Sebuah rekaman video amatir memperlihatkan aksi brutal tentara Ukraina diduga sedang melecehkan warga sipil. Video yang disebutkan bersumber dari prajurit Ukraina itu beredar di media sosial. Diunggah salah satunya akun media Rusia RT di Instagram Rabu 6 April. Dalam video nampak lebih dari 10 tentara langsung menyergap sejumlah pria berbaju biasa disebut warga sipil. Mereka diinjak dan dipukuli hingga mengeluarkan darah. Para prajurit Ukraina ini menyeret beberapa orang lainnya ke tanah dan memukul lebih membabi buta. Tentara selanjutnya mengikat tangan orang-orang itu dan membariskannya ke dinding untuk menerima hukuman selanjutnya. Seorang pria juga dilaporkan ditelanjangi dan dipermalukan. Wali kota Demer membenarkan kebrutalan tersebut, mengklaim bahwa orang-orang yang ditahan adalah mafia kejahatan lokal dan bahwa mereka telah menyerang milisi lokal. Dia bahkan memuji video itu, mengklaim bahwa itu akan bertindak sebagai peringatan bagi setiap penjara kriminal dan kemerosotan. Militer Rusia menuding Ukraina menebar senjata gas beracun di Avdiivka, wilayah Donbas, wilayah pemberontak pro-Rusia, yaitu Donetsk People Republic. Rusia mengklaim berhasil mencegat rudal Ukraina saat melakukan serangan di Donbas, tulis RIA Novosti Sabtu 9 April 2022. Rusia menyebutkan radius penghancuran hulu ledak dan posisi tubuh bagian ekor rudal Tochka-U mengkonfirmasi bahwa itu diluncurkan oleh angkatan bersenjata Ukraina dari arah barat daya dari Kramatorsk. Kata perwakilan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Jumat pagi, menurut Rusia, pasukan Ukraina menembaki stasiun kereta api di Kramatorsk, menewaskan 50 orang, termasuk 5 anak-anak, dan sekitar 100 lainnya terluka. Pada saat yang sama, Kiev menuduh militer Rusia melakukan penembakan. Saya ingin mencatat bahwa jangkauan penerbangan maksimum rudal Tochka-U adalah 120 km. Massa hulu ledak adalah 482 kg dan berisi 20 submunisi fragmentasi, masing-masing 7,5 kg, membentuk sekitar 16.000 fragmen. Analisis radius kehancuran hulu ledak serta posisi karakteristik tubuh bagian ekor rudal Tochka-U dengan jelas mengkonfirmasi bahwa itu diluncurkan dari arah barat daya dari Kramatorsk, kata Mayor Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Igor Konashenkov ingat bahwa kompleks Tochka-U hanya digunakan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Igor Konashenkov menambahkan data intelijen yang tersedia, salah satu divisi dari Brigade Rudal ke-19 Angkatan Bersenjata Ukraina dipersenjatai dengan sistem ini. Pada saat serangan di Kramatorsk berada di area kota Dobropolye, 45 km barat daya Kramatorsk. Daerah itu masih di bawah kendali pasukan Ukraina di Donbas. Pasukan pro-Rusia dari DPR menyatakan Brigade Rudal ke-19 Angkatan Bersenjata Ukraina yang menembak di Donetsk.
ke Donetsk pada Maret 2022, menyebabkan 17 orang meninggal, 36 luka-luka. Nasionalis Ukraina telah menambang fasilitas penyimpanan dengan bahan kimia di sebuah pabrik di Avdiivka, kata Kepala Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Federasi Rusia Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev. Para militan dari formasi nasionalis telah sepenuhnya mempersiapkan provokasi yang tidak manusiawi dengan meracuni masalah penduduk daerah sekitarnya dengan bahan kimia beracun, kata Mikhail Mizintsev. Mikhail menambahkan bahwa militer Ukraina bermaksud untuk meledakkan fasilitas penyimpanan di pabrik kokas ketika pasukan DPR mendekati kota. Zarya, 40.000 ton, asam sulfat, klorida, dan nitrat, dan amonia yang masih tersisa di sana. Jika meledak, mampu menghancurkan semua kehidupan dalam jarak 30 km, ungkap Gavrilov. Kami memiliki bukti yang dapat dipercaya bahwa Kiev sedang merencanakan provokasi kimia lainnya dengan dukungan dari dalang AS. Begitulah sambungnya. Lebih jauh dia memperingatkan, salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah ledakan tangki rel kereta api dengan klorin hingga 800 ton di stasiun kereta api Kolchigovsk, wilayah Kharkov. Tidak mengherankan Washington telah menyerahkan sejumlah pakaian perlindungan bahan kimia ke Kiev pada saat yang sama untuk menutupi skema curang seperti itu. Tanpa dasar menuduh Rusia merencanakan provokasi kritiknya. Dengan melakukan itu, ia mengikuti kebiasaan-kebiasaan kampanye fitnah. Ini bukan pertama kalinya mereka menggunakan trik seperti itu, tandas Gavrilov. Jika selama ini Rusia selalu jadi bulan-bulanan warga dunia, kini pihak Ukraina jadi sorotan. Sebuah rekaman video amatir memperlihatkan aksi brutal tentara Ukraina diduga sedang melecehkan warga sipil. Video yang disebutkan bersumber dari prajurit Ukraina itu beredar di media sosial. Diunggah salah satunya akun media Rusia RT di Instagram Rabu 6 April. Dalam video nampak lebih dari 10 tentara langsung menyergap sejumlah pria berbaju biasa disebut warga sipil.